lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali kita dengan materi pendidikan agama Islam. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengajarkan bagaimana cara membaca surat Al-Kafirun agar hafalan anak-anak tidak hilang. Surat Al-Kafirun tetap dibaca ya ketika sholat. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang makna kandungan surat Al-Kafirun. Untuk itu perhatikan materi pelajaran kita berikut ini. Surat Al-Kafirun adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat yang ke-109 berjumlah 6 ayat. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Sebab diturunkannya surat Al-Kafirun ini adalah pernyataan orang-orang kafir Quraisy di Mekah pada saat itu yang mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala atau pindah ke agama mereka. Tapi dengan tegas Nabi Muhammad menolak ajakan mereka. Akhirnya turunlah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Makna dari surat Al-Kafirun ini ya, yang menyatakan Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma'bud, dan kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Kemudian ayat keempat, Nabi Muhammad menegaskan lagi, wala ana 'abidum ma'abattum, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma'abud, dan kamu juga tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, dan untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi anak-anak, makna kandungan surat Al-Kafirun ini bahwa Nabi Muhammad dengan tegas menolak ajaran orang-orang kafir untuk menyembah berhala atau menyembah pindah ke agama mereka. Selanjutnya, surat Al-Kafirun ini juga mengajarkan tentang toleransi. Tahukah anak apa arti toleransi? Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Di negara Indonesia yang kita cintai ini ada 5 agama yang disahkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Hindu, yang keempat Buddha, dan yang kelima Konghucu. Namun di negara kita ini walaupun berbeda-beda agama, tetapi bangsa kita tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa agar kita terjalin kerukunan, agar terhindar dari permusuhan dan perkelahian. Lalu bagaimana cara kita melaksanakan toleransi di sekolah? 1. Menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dengan kita. Caranya dengan tidak mengejek dan tidak mencela agama mereka. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Walaupun teman kita dalam satu sekolah ada yang berbeda agama dengan kita. Yang ketiga, kita juga menjenguk teman kita yang sedang sakit walaupun mereka berbeda agama dengan kita. Selanjutnya, bagaimana contoh toleransi di dalam kehidupan masyarakat? 1. Menghormati dan menghargai suku dan agama di lingkungan masyarakat dengan cara tidak mengganggu mereka ketika beribadah. Yang kedua, kita tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku walaupun kita berbeda dengan mereka. Baik anak ibu sekalian, itulah tadi
Baik anak ibu sekalian, itulah tadi materi pelajaran kita tentang makna surat Al-Kafirun. Ibu tegaskan sekali lagi bahwa surat Al-Kafirun ini maknanya bahwa Nabi Muhammad dengan tegas menolak ajaran orang-orang kafir. Dan selanjutnya surat Al-Kafirun ini juga mengajarkan hidup toleransi, saling menghargai, menghormati antara agama satu dengan agama yang lain. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak ibu bisa paham dengan materi yang sudah ibu ajarkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan tes tulisan. Untuk itu pahami materi kita dengan baik-baik ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat